Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Kate. Ia adalah pembunuh bayaran paling berbahaya, yang saat itu sedang mendapat misi dari bosnya yang bernama Farik, untuk membunuh salah satu petinggi dari Yakuza. Setelah menghabisi 2 pengawal tadi, kini Kate bersiap menunggu kedatangan targetnya yang baru saja tiba di lokasi. Saat itu Kate terlihat sedikit ragu, karena targetnya itu datang dengan membawa anak perempuannya. Namun, karena misinya ini adalah sebuah misi yang harus diselesaikan, akhirnya Kate pun melepaskan tembakannya. Sepuluh bulan pun telah berlalu, dan Kate memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya karena dia masih merasa bersalah kepada anak dari korbannya yang terakhir ia habisi. Di sana Farik pun menghargai keputusan Kate tersebut, namun dengan syarat Kate harus menyelesaikan satu misi terakhir sebelum Kate benar-benar pensiun. Sampai Kate yang memang benar-benar sudah bulat dengan niatnya, ia pun menyanggupi misi terakhir yang diberikan oleh bosnya itu. Pada malam harinya ketika Kate sedang di bar, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Steven yang ingin mengajaknya berkenalan. Lalu setelah lama mereka berbincang, mereka pun memutuskan untuk masuk ke sebuah tempat untuk adu mekanik. Setelah selesai Kate pun memeriksa identitas dari Steven yang ada di dompetnya. Lalu ia mendapat sebuah pesan yang memberitahukan jika misi terakhirnya itu harus diselesaikan malam ini juga. Kemudian Kate pun segera pergi ke atap sebuah gedung untuk mengintai bos Yakuza bernama Kijima yang merupakan targetnya. Namun saat itu, tiba-tiba saja Kate merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya yang membuat tembakannya meleset hanya mengenai tangan targetnya. Dan sambil menahan sakit Kate pun mencoba lari dari sana dan merampok sebuah mobil untuk kabur. Namun keberadaan Kate sudah diketahui oleh anggota Yakuza lainnya, sehingga kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dan nahasnya, Kate yang memang sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya, harus mengalami hal ini. Saat itu juga ingatan tentang masa kecil Kate kembali muncul, di mana memperlihatkan Farik yang telah merawat dan menjadikan Kate seperti sekarang ini. Saat tersadar, Kate mendapati jika dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit. Lalu salah satu dokter menjelaskan bahwa Kate telah terkontaminasi zat radioaktif yang membuatnya mengalami sindrom radioaktif akut. Dan akibat dari zat tersebutlah, kini Kate pun hanya memiliki sisa hidup 24 jam lagi. Mendengar hal tersebut, Kate menjadi yakin bahwa dia telah diracuni oleh Steven, mengingat sebelumnya ia telah menghabiskan minuman yang dibawakan oleh Steven untuknya. Kemudian Kate yang sangat murka pun berencana untuk balas dendam kepada Steven dengan kabur dari rumah sakit itu. Ia juga merampas sebuah pistol dari seorang polisi dan memaksa seorang dokter untuk memberinya obat penghilang rasa sakit. Setelah sampai, Kate pun langsung menghajar Steven, lalu menanyakan alasan Steven meracuninya. Namun, saat itu Steven mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika itu adalah racun, karena dia hanya diberitahu bahwa itu hanya obat bius biasa. Kemudian Kate yang sangat murka pun menanyakan kepada Steven, siapa orang yang memberinya minuman itu. Sampai Steven yang ketakutan pun memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya memberi Kate minuman itu bernama Sato, seorang anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Mendengar semua itu, Kate pun mengurungkan niatnya membunuh Steven, karena ia berpikir jika Steven hanya dijadikan alat saja. Lalu tak lama setelah itu, Kate menemui Farik lalu menceritakan tentang dirinya yang telah diracuni, dan sisa hidupnya hanya tersisa sekitar 24 jam lagi.
Kemudian Ferrick pun mengungkapkan identitas dari Kijima yang tak lain adalah target terakhir Kate yang gagal dibunuh, dan juga kakak dari korban yang Kate bunuh sebelumnya yaitu Kentaro. Setelah mendengar hal itu, kini Kate mengerti alasan kenapa dia diracuni, yaitu untuk balas dendam atas Kentaro yang telah dia bunuh. Kemudian Kate meminta Ferrick untuk memberitahu markas mereka, termasuk Sato yang merupakan anggota Kijima yang telah meracuninya. Sesampainya di sana, Kate yang penuh amarah pun langsung menembak salah seorang yang ada di sana. Lalu ia bertemu dengan Sato, yang saat itu mengakui bahwa ia harus meracuni Kate karena ia mendapat perintah dari Kijima. Namun saat Kate menanyakan keberadaan Kijima, Sato malah menjawab tidak tahu, sampai Kate harus menghabisinya saat itu juga. Dan tak lama setelah Kate menghabisi Sato, tiba-tiba anggota Yakuza yang lain muncul, sampai terjadilah perkelahian di sana. Setelah menghabisi beberapa anggota Yakuza di sana, salah satu anggota yang ketakutan pun memberitahu Kate, jika sebaiknya Kate menemui seorang wanita bernama Annie. Dan Annie ini adalah keponakan dari Kijima, yang pasti akan memberitahu Kate tentang keberadaan Kijima. Kemudian Kate pun bergegas mencari Annie, yang ternyata Annie ini adalah anak perempuan dari Kentaro, yaitu petinggi Yakuza yang beberapa tahun lalu Kate bunuh. Lalu Kate membawa Annie keluar, dan menyuruhnya untuk menelpon Kijima. Namun saat itu Annie mengatakan bahwa ia tidak punya nomor telepon Kijima, dan hanya bisa menelpon penasehat pribadinya saja yang bernama Renji. Sampai karena hal itulah Annie pun menelpon Renji. Lalu Kate mengatakan jika Renji harus menemuinya bersama Kijima di sebuah tempat, jika ingin Annie selamat. Setelah mendapat ancaman dari Kate, Renji pun mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Shinzo untuk menangani masalah ini. Sementara itu, terlihat tubuh Kate yang perlahan mulai memerah, yang terjadi karena akibat dari racun itu. Tak lama setelah itu, terlihat Shinzo yang menemui Kate di tempat yang sudah mereka janjikan. Namun setelah Kate menanyakan keberadaan Kijima, tiba-tiba Sementara itu Shinzo yang berhasil menemukan keberadaan Annie, ia malah berniat akan menghabisi Annie. Namun untungnya Kate berhasil menyelamatkan Annie, dan langsung menghabisi Shinzo saat itu juga. Setelah menghabisi anggota Yakuza yang ada di sana, Kate dan Annie pun berusaha berlari dari sana. Lalu di sana Annie meminta kepada Kate untuk membawanya pergi, karena saat ini dirinya sudah tak aman lagi. Di sana Annie juga mengira bahwa semua ini terjadi atas perintah sang paman alias Kijima yang ingin menghabisinya. Ia juga meyakini jika kematian ayahnya pasti ulah dari Kijima yang sengaja melakukannya untuk kepentingan kelompok Yakuzanya. Kemudian Kate yang mendengar penjelasan Annie seketika saja membuatnya sangat bersalah karena faktanya kematian ayah Annie disebabkan olehnya. Sampai karena rasa bersalah itu, kini Kate pun mengizinkan Annie untuk ikut bersamanya kemanapun Kate pergi. Setelah itu Annie memberikan sebuah baju dan kacamata kepada Kate sebagai rasa terima kasihnya. Kemudian Annie mengajak Kate untuk menemui seorang pria bernama Jojima yang menurutnya akan memberitahu Kate di mana keberadaan Renji. Namun, saat itu Jojima tidak mau memberitahu, sampai membuat Kate murka lalu terjadilah baku hantam di sana.
Saat Kate sedang terpojok, tiba-tiba saja Annie menodongkan pistol dan berniat akan menembak Jojima untuk membantu Kate. Namun saat itu tembakan Annie meleset dan malah mengenai Kate. Setelah berhasil menghabisi Jojima, Kate pun menemukan banyak senjata yang ada di sana. Sementara Annie yang memeriksa ponsel Jojima, ia mendapati bahwa ponsel tersebut terhubung dengan lokasi Renji berada. Kemudian mereka pun bergegas ke lokasi, sesuai dengan yang ada di ponsel tersebut. Lalu setelah mereka menemukannya, tiba-tiba Annie muncul dan Kate mulai melakukan aksinya. Setelah itu Annie pun melampiaskan murkanya kepada Renji, karena semua orang berusaha membunuhnya. Lalu, Kate menanyakan keberadaan Kijima, namun Renji tidak mengetahui tempat di mana Kijima sekarang berada. Karena saat itu, Kijima hanya mengungkapkan bahwa sekarang ia sedang berada di antara keluarga. Kemudian Annie yang mengetahui tempat yang dimaksud oleh ungkapan Kijima itu, secara langsung mengajak Kate mendatangi tempat tersebut. Namun sebelum menuju ke tempat itu, Kate terlebih dahulu menelpon Farik untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah sampai di tujuan, Kate menyuruh Annie untuk pergi, karena ini akan berbahaya jika Annie ikut dengannya. Di sana Kate juga menasihati Annie, jika Annie harus memulai hidup baru yang lebih baik, dan meninggalkan semua keburukan yang selama ini sering Annie lakukan. Kemudian Kate yang sudah sangat lemah pun berusaha berjalan, dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit yang hanya tersisa 2 lagi. Lalu sesampainya Kate di dalam, akhirnya Kate bertemu dengan Kijima yang saat itu sedang sendiri tanpa pengawalan anggotanya. Saat itu Kijima pun menjelaskan sebuah fakta yang benar-benar sangat mengejutkan. Di mana Kijima ini bersembunyi bukan lari dari Kate, melainkan sedang mengasingkan diri dari keluarganya yang saat ini sedang kacau. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dalang dibalik kematian Kentaro adalah Renji, dengan bantuan pihak luar yaitu Ferik alias bos dari Kate sendiri. Yang jelas saja membuat Kate menjadi sangat terkejut, dan merasa jika dirinya hanya dijadikan sebagai alat saja oleh Ferik. Sementara di luar Annie yang sedang menunggu Kate, ia dihampiri oleh Farik. Di sana Ferik mengatakan bahwa kematian ayahnya bukanlah ulah dari Kijima, melainkan Kate yang telah membunuhnya. Lalu tak lama setelah itu, terlihat Kate yang keluar menghampiri Annie, dan mengatakan bahwa ia rela mati dibunuh Annie untuk menebus kesalahannya. Dan benar saja Annie yang sudah sangat murka dengan kenyataan itu, secara langsung melepaskan tembakannya ke arah Kate. Kemudian Annie pun dibawa pergi oleh Farik, karena sepertinya Farchik akan merencanakan sesuatu kepada Annie. Sementara Kate yang ternyata masih hidup, ia ditolong oleh Kijima dan mulai saat itu mereka memutuskan untuk bekerja sama, menghabisi Renji dan juga Ferik. Di tempat lain terlihat Annie yang merasa curiga, mendengarkan percakapan Farik dan Renji. Lalu singkat cerita, datanglah Kate dan Kijima berserta anggotanya, yang secara langsung membabi buta di sana. Saat Kate sedang terpojok dan akan dihabisi musuh di sana, Kijima pun datang dan langsung membantu Kate. Sampai Kijima pun berhasil menemukan Renji dan mengajaknya berduel katana 1 lawan 1. Setelah berhasil menghabisi semua musuh yang ada di sana, kini Kate pun bertemu dengan Farik yang sedang menyandera Annie. Di sana Kate meminta agar Ferik melepaskan Annie, dan ia rela menjadi gantinya meskipun nyawanya sendiri.
Dan setelah menyadari jika dalang dibalik kematian ayahnya adalah Farik, tiba-tiba sampai akhirnya Farik pun berhasil ditumbangkan dan tewas saat itu juga. Sementara Kate yang sudah tidak kuat karena banyak luka dan efek dari racun itu, ia pun juga harus meninggal di pelukan Annie. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua sosok revolusi Rusia bagian Sokovia, bernama Dmitri dan adiknya yang bernama Arkady. Saat itu, mereka memulai peperangan untuk membantu memerdekakan Sokovia, dan pada peperangan itu Dmitri dikabarkan tewas. Sementara adiknya yaitu Arkady, dikabarkan berhasil ditangkap sampai peperangan tersebut dapat dihentikan oleh pemerintah Rusia. Just in that revolutionary leader Dmitry today in a Russian airstrike. Dmitri's brother, General Arkady Belan of this violent revolution. 17 tahun pun telah berlalu, dan tersebar sebuah kabar bahwa Dmitri telah memalsukan kematiannya. Namun keberadaannya masih tersembunyi, dan sulit dikenali karena Dmitri sudah mengoperasi plastik wajahnya. Kemudian terlihat anak buah Arkady yang sedang mengejar seseorang, yang diduga mengetahui keberadaan Dmitri. Ia sengaja melarikan diri karena jika Arkady tahu keberadaan Dmitri, dan membawa Dmitri kembali ke Sokovia, maka peperangan melawan pemerintahan Rusia akan kembali terjadi. Namun sayangnya, orang tersebut berhasil tertangkap, lalu diinterogasi dengan sangat sadas. Di tempat lain terlihat seorang tentara pasukan khusus bernama Mike, yang sedang mengunjungi London untuk mengunjungi rumah keluarga almarhum temannya di militer dulu. Sementara di saat yang bersamaan terlihat anak temannya Mike yang bernama Denny, yang sedang dihukum tidak boleh keluar oleh ibunya yang bernama Rachel. Ketika Denny hendak kabur, ia kepergok oleh Mike yang saat itu baru sampai di rumah Denny. Lalu Mike mengajak Denny untuk menonton pertandingan sepak bola yang akan digelar di kota London, yaitu West Ham United melawan Dinamo Kiev, Moskow, Rusia. Namun saat itu Denny menolak, lalu mengatakan bahwa ibunya pasti tidak akan mengizinkannya karena ia sedang mendapatkan hukuman. Setelah itu juga Mike pun segera menemui Rachel, lalu meminta izin untuk mengajak Denny menonton pertandingan. Dan meskipun pada awalnya Rachel tidak mengizinkannya, namun karena Mike adalah sahabat dari almarhum suaminya, akhirnya Rachel pun mengizinkannya. Singkat cerita, Mike dan Denny pun mulai masuk ke stadion untuk menonton pertandingan itu. Sementara di sisi lain, terlihat anak buah Arkady yang ternyata juga datang dengan menyamar sebagai panitia pertandingan. Tak lama kemudian saat Mike dan Denny sudah mendapatkan tempat duduk, pacar Denny menghubunginya untuk mengajaknya bertemu. Lalu Denny pun berdalih dengan menyuruh Mike membelikan sebuah makanan, karena dirinya sudah sangat lapar. Ketika Mike sedang membeli makanan, ia tak sengaja melihat seseorang yang sangat mencurigakan. Ternyata, orang itu anak buah Arkady, yang saat itu akan meretas seluruh CCTV yang ada di stadion. Setelah itu, barulah anak buah Arkady yang lainnya memulai misinya. Kemudian Arkady pun mengancam seorang kepala polisi yang bernama Thompson untuk menuruti semua keinginannya. Jika tidak, maka Arkady dan anak buahnya akan mencari keluarga Thompson, dan ia akan membunuhnya. Sampai karena Thompson yang merasa terpojok pun bersedia menuruti perintah dari Arkady. Setelah itu mereka pun melakukan aksinya dengan mengunci semua pintu yang ada di stadion. Sementara Mike yang baru membeli makanan, ia mendapati jika Denny sudah tidak ada di tempatnya, karena saat ini Denny sedang bersama pacarnya yang bernama Brandon. Kemudian Mike pun mencoba menghubungi Denny, namun Denny malah tak mau mengangkatnya. Sampai saat itu juga secara tiba-tiba sinyal jaringan stadion tersebut mati, yang ternyata itu adalah ulah dari Arkady.
Dan diketahui jika tujuan Arkady datang ke stadion tersebut adalah untuk mencari Dimitri kakaknya. Tak lama setelah itu Mike pun mencoba mendatangi seorang penjaga bernama Faisal untuk meminta bantuan. Lalu di sana Faisal mencoba menghubungi pusat kontrol agar mereka bisa membantunya mencari Denny melalui CCTV. Namun, pusat kontrol yang kini sudah dikuasai oleh Arkady tentu mengabaikan hal tersebut. Kemudian Mike yang sangat khawatir dengan Denny meminta Faisal untuk mengantarnya ke pusat kontrol. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam lift, salah satu anak buah Arkady yang bernama Andre mencoba membunuh mereka. Sampai akhirnya Mike pun berhasil membunuh Andre, lalu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam stadion tersebut. Lalu Mike dan Faisal pun memindahkan anak buah tersebut ke dalam toilet, namun malah menemukan sebuah bahan peledak yang tentunya akan digunakan oleh Arkady untuk meledakkan stadion ini. Kemudian Mike mencoba memperbaiki sebuah radio dan berhasil menghubungi komandan polisi yang berjaga di luar stadion. Lalu di sana Mike pun secara langsung memberitahu tentang keadaan darurat yang sedang terjadi di dalam stadion. Sementara komandan polisi yang tidak percaya dengan informasi Mike, ia secara langsung menghubungi Thompson di pusat kontrol. Namun, karena Thompson yang memang sedang diancam oleh Arkady, ia mengatakan keadaan di dalam stadion baik-baik saja. It's fine. That's a negative. Okay, thanks, Steve. Di tempat lain terlihat anak buah Arkady yang terus mencari keberadaan Dimitri, sementara yang lainnya memasang peledak di setiap sudut stadion. Lalu Arkady mendapat kabar bahwa Andre tidak bisa dihubungi, sampai membuat mereka sangat khawatir terhadap Andre. Tak lama dari itu ketika anak buah Arkady yang lain mencari Andre, mereka mendapati jika Andre sudah tewas mengenaskan. Lalu mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Arkady, sampai Arkady menyuruh anak buah yang bernama Vlad dan Anton untuk menangkap orang yang telah membunuh Andre. Send Vlad and Anton back out of here. Wait to the roof. Di tempat lain Mike yang tahu jika Arkady akan melacaknya, menyuruh Faisal keluar melalui ventilasi dan menyuruhnya menemukan Denny. Sementara itu, ketika Vlad dan Anton yang akan berpencar mencari Mike, tiba-tiba saja Mike datang lalu mencoba melumpuhkan Anton. Sampai pada akhirnya Mike pun berhasil mengalahkan Anton, lalu membunuhnya. Namun Vlad yang menyadari hal itu, secara langsung datang sampai Mike harus berduel dengannya. Setelah itu salah satu anak buah Arkady yang bernama Tatiana mendapati jika Vlad sudah tewas mengenaskan. Sementara Mike yang naik ke atas stadion, ia menjatuhkan mayat Anton keluar stadion agar para polisi mengetahui jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sampai pada akhirnya para polisi pun menyadari jika di dalam stadion sedang dalam bahaya. Sementara Arkady dan anak buahnya, mereka mencoba masuk ke ruang siaran stadion dan membunuh beberapa orang di sana. Lalu, Arkady menyuruh seorang penyiar untuk memberitahu para polisi jika dirinya akan menghancurkan seluruh isi yang ada di stadion apabila para polisi mencoba masuk ke dalam stadion. Arkady juga meminta kepada pihak pemerintah Inggris untuk menghubungi pemerintah Rusia untuk memberitahu lokasi Dimitri kepadanya. Karena menurutnya, pemerintah Rusia mengetahui persis di mana lokasi Dimitri saat ini berada. Unscramble the SAS! Now! Di tempat lain terlihat Mike yang menghubungi Faisal dan memintanya untuk segera menemukan Denny. Lalu di sana Mike juga berpesan agar Faisal tidak memberitahu siapapun dulu perihal situasi stadion saat ini. Di sisi lain ternyata Denny sedang bermesraan dengan pacarnya di sebuah tempat dalam stadion itu. Sementara salah satu anak buah Arkady, ia mendapatkan sebuah data tentang siapa Mike sebenarnya
dan mengetahui jika Mike datang bersama seorang gadis bernama Denny. Sampai akhirnya Arkady menggunakan pusat kontrol untuk mencari Denny. Bringing up live feed. Ketika Denny hendak dibawa oleh anak buah Arkady, tiba-tiba Faisal datang dan langsung membawanya bertemu dengan Mike. Are you okay? Just follow me, okay? Kemudian saat itu mereka menemukan banyak sekali bom yang kemungkinan akan diledakkan Arkady dalam waktu dekat. Lalu Mike yang menyadari hal itu, secara langsung menghubungi komandan polisi untuk memberitahukan hal tersebut. Mike juga mengatakan jika bom tersebut tidak bisa dijinakkan, kecuali Arkady menghentikan pemicunya. Dan hal tersebut akan bisa dilakukan jika pemerintah menuruti permintaan Arkady, yaitu menyerahkan Dimitri kepadanya. Sampai akhirnya komandan polisi yang berhasil menemukan keberadaan Dimitri, memberitahu Mike jika Dimitri berada di tribun ujung timur. Sampai tak pikir panjang Mike langsung menyuruh Faisal untuk membawa Denny, sementara Mike sendiri akan mencari Dimitri. Namun saat Mike hendak mencarinya, tiba-tiba singkat cerita Mike pun berhasil menemukan Dimitri, lalu mengancam Dimitri untuk ikut dengannya. Sementara itu, terlihat Arkady yang kini sudah mengetahui keberadaan Mike, yang kini sedang bersama Dimitri. Di sisi lain ternyata Tatiana berhasil menemukan dan melumpuhkan Faisal, lalu membawa Denny sebagai sandera. Lalu ketika Mike sedang membawa Dimitri, tiba-tiba anak buah Arkady datang, namun Mike berhasil membantai mereka. Setelah menghabisi beberapa anak buah Arkady, Mike membawa Dimitri ke atas stadion, lalu menghubungi Faisal. Sementara Faisal yang baru saja tersadar, ia memberitahu Mike bahwa Denny telah disandera oleh Arkady. Sampai tak lama setelah itu Arkady menghubungi Mike, lalu mengajukan pertukaran antara Dimitri dan Denny. Do not test me. Sebelum melakukan pertukaran, Dimitri meminta Mike untuk menghabisi saja dirinya saat ini juga. Karena jika Arkady alias sang adik berhasil membawanya, maka akan ada sebuah peperangan yang sangat besar di Rusia. Lalu Dimitri juga mengatakan bahwa ia sudah tidak ingin melanjutkan revolusinya, karena akan membuat rakyatnya sengsara. Singkat cerita pertukaran antara Dimitri dan Denny pun tetap akan dilakukan. Di sana Denny yang menyadari jika Arkady akan tetap meledakkan stadion meskipun sudah mendapatkan Dimitri, mencoba mengorbankan dirinya. Namun saat itu Mike melarang hal tersebut, dan menyuruh Denny untuk tetap melakukan pertukaran saat ini juga. Dan ternyata, yang datang ke arah Arkady bukanlah Dimitri, melainkan Mike yang menyamar dan menggunakan baju Dimitri. Sementara itu, terlihat juga komandan polisi beserta anak buahnya yang datang, dan menyerang menggunakan helikopter. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah Arkady, Mike pun berduel dengan Arkady untuk merebut pemicu bom di tangan Arkady. Namun setelah Mike berhasil merebut pemicu bom dan hendak menembak Arkady, tiba-tiba Tatiana datang dan menghajar Mike. Sampai akhirnya Tatiana pun berhasil ditumbangkan oleh Mike dengan duel yang sangat sengit. Dan saat sekarat, Tatiana mengatakan jika pemicu itu tidak akan berfungsi, karena bom itu tetap akan meledak ketika pertandingan menginjak waktu 90 menit. No way. Di tempat lain terlihat Dimitri yang berhasil tertangkap oleh anak buah Arkady. Di sana Dimitri mengatakan alasan lain mengapa ia bersekongkol dengan pemerintah untuk memalsukan kematiannya. Yaitu adalah demi keselamatan Arkady sendiri, yang pada waktu itu seharusnya dihukum mati. Sampai demi Arkady dan demi tidak terjadi peperangan lagi, Dimitri pun tiba-tiba
Melihat Dimitri tewas sendiri, Arkady pun kesal lalu melampiaskannya dengan membunuh anak buahnya sendiri, lalu membawa Danny pergi. Lalu tak lama setelah itu, Mike yang melihat siaran Arkady dan Danny di ruang kontrol, sekuat tenaga ia mencoba berlari ke sana. Namun sayangnya, tiba-tiba di sini Mike pun merasa bersalah, karena ia tak bisa menjaga Danny dan mengira jika Danny sudah tewas. Namun, setelah Mike menyadari jika siaran yang dibuat Arkady itu bukan di ruang kontrol, ia pun segera bergegas mencari Danny. Sampai akhirnya Mike pun berhasil menemukan Danny, yang saat itu sedang disandera oleh Arkady. Lalu di sana Mike menyuruh Danny untuk melakukan sesuatu, sampai akhirnya Mike berhasil menghabisi Arkady. Setelah itu Mike dan Danny mencari Faisal, yang ternyata Faisal juga selamat dari ledakan itu. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Hutch Mansell, yang dengan kondisi terborgol dan sedang diinterogasi. Kemudian adegan pun berpindah, ke waktu sebelum Hutch harus diinterogasi oleh dua petugas itu. Di mana kita akan melihat kehidupan Hutch, yang merupakan seorang karyawan di perusahaan kecil milik mertuanya. Sementara istri Hutch sendiri bernama Becca, seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Kepribadian Hutch ini selalu dipandang sebelah mata oleh banyak orang, termasuk tetangga dan anak serta istrinya. Bahkan anak remajanya yang bernama Black selalu bersikap dingin pada Hutch, dan ia menganggap kalau Hutch adalah seorang ayah yang tidak berwibawa. Pada suatu malam rumah mereka dibobol oleh dua orang amatir, yang mencoba merampok barang-barang berharga di sana. Saat itu, Hutch yang mengetahuinya pun secara langsung mengambil tongkat golf, lalu mencoba melawan mereka. Namun sayangnya hal tersebut tidak cukup membantu Hutch, karena para perampok itu membawa pistol. Hutch yang terpojok pun kemudian membiarkan kedua perampok itu, untuk mengambil barang apa saja yang mereka mau. Bahkan Hutch juga sempat melihat tato di pergelangan tangan si perampok, sebelum akhirnya Black yang baru menyadari adanya perampokan, secara langsung menyerang si perampok pria. Sementara Hutch yang berdiri di perampok wanita, memiliki kesempatan melumpuhkannya dengan tongkat golf yang ia pegang. Namun saat itu Hutch lebih memilih tidak, lalu menyuruh Black untuk melepaskan si perampok pria. Let's get out of here. Black yang terkena pukulan pun terlihat sangat kecewa, karena Hutch malah membiarkan perampok itu pergi. Lalu tak lama kemudian polisi pun datang, dan salah satu dari mereka membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Hutch. Namun berbeda dengan polisi yang satunya lagi, yang malah meremehkan Hutch karena Hutch tidak bertindak ketika keluarganya terancam. Keesokan harinya Black yang memiliki tugas sekolah mengenai veteran perang, ia berniat meminta sang ayah untuk diwawancarai. Namun Hutch mengatakan bahwa saat perang dulu ia bukan seorang prajurit, melainkan seorang auditor saja. Dan karena hal itulah kini Black pun semakin meremehkan sang ayah, dan menganggapnya sebagai seseorang yang sangat payah. Have a great day. Di tempat kerja adik ipar Hutch yang bernama Charlie, menyayangkan tindakan Hutch yang tidak melawan para perampok itu. Sementara ayah mertua Hutch, ia sangat setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Hutch. Tak lama setelah itu Hutch menghubungi saudaranya yang bernama Harry, melalui sebuah monitor. Saat itu Hutch mengatakan kalau ia sengaja melepaskan pasangan perampok itu, karena suatu hal tertentu. Bahkan saat itu Hutch juga mengetahui jenis senjata yang mereka gunakan, dan mengetahui kalau tidak ada satupun peluru yang terpasang di dalamnya. Setelah pulang kerja Hutch lantas berkunjung ke rumah ayahnya, yaitu seorang mantan FBI yang bernama David. Lalu di sana David yang mengetahui tentang kondisi anaknya yang seperti ini, ia memberi nasihat untuk mengingat siapa mereka saat dahulu. Saat Hutch pulang ia mendapati jika anak bungsunya yang bernama Sammy sedang mengeluh karena ia telah kehilangan gelang kucingnya yang ia taruh di tumpukan uang receh yang diambil perampok itu. Kemudian tanpa sepatah kata pun Hutch bergegas pergi dari rumah dan kembali ke rumah ayahnya.
Lalu ia mengambil pistol dan kartu anggota sang ayah, lalu mengatakan kalau ia akan melakukan sesuatu. There's this thing I gotta do. Kemudian Hutch pun pergi mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing anaknya. Dan karena Hutch sempat melihat tato di pergelangan tangan si perampok itu, ia pun mendatangi semua tempat pembuatan tato untuk mencari informasi. Sampai setelah lama Hutch mencari dan menemukannya, dengan lencana FBI sang ayah ia mencoba menanyakan informasi alamat tentang si perampok itu. Lalu ketika Hutch mencoba menyogoknya dengan uang, salah satu dari mereka terlihat ketakutan setelah melihat tato kartu di pergelangan tangan Hutch. Sampai karena hal itulah kini si pemilik tempat tato itu juga ketakutan, lalu bersedia memberi informasi alamat si perampok. Direction of this person. Tanpa menunggu lama Hutch pun langsung mendatangi alamat itu dan menghajar si perampok pria. Saat itu si perampok mengatakan kalau ia tidak tahu menau tentang gelang kucing yang Hutch maksud. Lalu di sana Hutch juga melihat seorang bayi yang sedang sakit, dan ternyata pasangan perampok itu sengaja merampok demi biaya pengobatan anak mereka. Setelah dari sana Hutch pun memutuskan pulang, dengan keadaan murka sekaligus malu. Lalu saat Hutch sedang berada di sebuah bis, tiba-tiba saja datang sekelompok preman yang secara langsung melecehkan penumpang wanita. Sementara Hutch yang melihat hal itu memutuskan untuk menolongnya, lalu melawan para preman itu dengan tangan kosong. Sampai akhirnya solo versus squad pun dimenangkan oleh Hutch, meskipun saat pertarungan Hutch sempat kewalahan. Tak lama setelah itu Hutch pun langsung pulang ke rumah, dan betapa terkejutnya sang istri ketika melihat wajah Hutch yang lebam. Sementara di sisi lain terlihat seorang mafia bernama Julian, yang sedang terlibat keributan dengan teman sesama mafianya, hanya karena tangan kanannya yang bernama Pavel berkulit hitam. Tak lama dari itu Julian mendapat kabar kalau adiknya sedang kritis di sebuah rumah sakit karena terlibat perkelahian. Lalu Julian yang mendengar kabar itu pun secara langsung menuju ke sana untuk mengetahui kondisi dari sang adik. Ternyata, salah satu preman yang berkelahi dengan Hutch tadi adalah adik kandung dari Julian yang harus kritis karena Hutch memukulnya di area yang fatal. Sampai karena hal tersebutlah kini Julian pun menjadi sangat murka, lalu ia berniat akan menghabisi Hutch untuk balas dendam. Keesokan harinya setelah kejadian semalam, Hutch yang tadinya hanya seorang yang hardolin, seketika saja berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bersemangat. Lalu tak lama setelah itu ia mendapat telepon dari Harry adiknya, yang memberitahu kalau saat ini Hutch sedang dalam bahaya. Kemudian Hutch pun mendatangi barbershop untuk menemui seorang mafia bernama Banyon. Dan diketahui kalau Banyon ini adalah rekan baik dari ayah Hutch yang saat itu memberitahu kalau Julian adalah seorang mafia penyelundup lukisan antik. Selain itu Julian juga dipercaya untuk mengawasi ratusan dolar uang selundupan yang dimiliki oleh organisasinya. Short story long. Di balik itu terlihat Julian yang berhasil melacak alamat ayah Hutch, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Lalu pada malam harinya ketika Hutch mengetahui kalau Pavel dan orang-orangnya, ia menyuruh anak dan istrinya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Sementara Hutch sendiri, ia akan melawan Pavel dan orang-orang suruhan Julian itu seorang diri. Sampai meskipun awalnya Hutch berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka, namun pada akhirnya Hutch harus tumbang dan dibawa oleh mereka. Saat di perjalanan Hutch yang berada di dalam bagasi, ia tak sengaja menemukan gas pemadam kebakaran. Lalu Hutch pun menyemprotkan gas pemadam itu ke dalam mobil, sampai mobil oleng dan terjadilah sebuah kecelakaan. Saat itu Hutch berhasil selamat, sementara Pavel dan yang lainnya harus wafat saat itu juga. Lalu saat Hutch bergegas kembali ke rumah, ia menghubungi sang ayah untuk lebih waspada, karena ia tahu kalau orang-orang suruhan Julian pasti akan datang kapan saja. Namun David alias sang ayah dari Hutch malah terlihat sangat santai, lalu tersenyum seakan tidak sabar menanti kedatangan orang suruhan Julian. Sesampainya di rumah Hutch pun langsung bergegas, mengeluarkan anak dan istrinya dari ruang bawah tanah. Saat itu Black dan Becca terlihat sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi,
sampai ia meminta penjelasan kepada Hajj. Namun saat itu Hajj belum bisa menjelaskan semuanya, lalu menyuruh mereka untuk bersembunyi di tempat yang aman. Come back. Get somewhere safe. Di balik itu terlihat beberapa orang suruhan Julian yang hendak menghabisi David alias ayah dari Hajj. Namun David yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan mereka, tiba-tiba. Kemudian scene berpindah kepada Hajj yang bercerita tentang masa lalunya kepada orang-orang Julian yang sedang sekarat. Ternyata, Hajj ini adalah seorang mantan pembunuh bayaran paling berbahaya yang dulunya pernah bekerja dengan badan intelijen. Hajj juga bercerita kenapa ia lebih memilih pensiun dari pekerjaannya dan memilih untuk hidup normal layaknya seperti orang biasa. Di mana pada saat itu ketika Hajj sedang menjalankan misi, ia sengaja melepaskan targetnya karena merasa kasihan. Lalu setelah 1 tahun berlalu, Hajj melihat kalau target yang seharusnya ia habisi, kini telah hidup bahagia dan memiliki istri serta 2 orang anak. Dan semenjak saat itulah muncul rasa iri di benak Hajj, lalu memutuskan pensiun dan memulai hidup baru yang damai. Tak lama setelah Hajj menceritakan masa lalunya, tanpa sengaja ia menemukan gelang kucing anaknya yang tersembunyi di bawah sofa. Lalu setelah itu Hajj membakar rumah beserta orang-orang Julian, sebagai tujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Di tempat lain terlihat Julian yang semakin murka, dan mengerahkan banyak pasukan setelah mendengar kabar kalau Pavel telah tewas. Sementara Hajj sendiri, ia sedang sibuk menyiapkan senjata dan merakit bahan peledak untuk menyerang markas Julian. Sampai karena bantuan Banyon kini Hajj pun berhasil menemukan markas Julian, lalu secara langsung menyerang mereka secara membabi buta. Lalu setelah Hajj menghabisi semua yang ada di sana, ia juga membakar markas tersebut beserta dengan uang ratusan juta dolar yang ada di sana. Setelah itu Hajj pun dengan berani mendatangi Julian, yang sedang berada di sebuah bar bersama anak buahnya. Saat itu Julian sangat kagum kepada Hajj, karena ia sudah berani datang seorang diri dengan tangan kosong. Namun Hajj yang memang seorang mantan pembunuh bayaran, ia membawa sebuah ranjau yang siap meledakkan tempat itu, jika anak buah Julian berani menyerangnya. Kemudian Hajj mengatakan kalau ia sudah membakar seluruh uang milik Julian, sebagai pelajaran karena Julian telah menyerang rumahnya. Sementara Julian yang mendengar hal tersebut, seketika saja menjadi lebih murka karena uang tersebut adalah milik organisasinya. Tak lama setelah itu Hajj pun bergegas dari sana, dan berniat akan pergi ke sebuah tempat. Namun tak selang lama setelah Hajj naik ke dalam mobil, tiba-tiba Julian dan anak buahnya mengejar, dan langsung melancarkan serangan. Setelah lama saling serang di jalanan, akhirnya Hajj pun berhasil lolos dan sampai ke kantor mertuanya, yang sebelumnya sudah ia siapkan dengan ranjau dan perlengkapan senjata. Ternyata di sana juga sudah ada Harry, yang sudah bersiap membantu Hajj melawan Julian dan pasukannya. Bahkan tidak hanya Harry saja, David alias ayah dari Hajj juga turun membantu menggunakan senjata andalannya. Setelah menghabisi semua anak buah Julian, kini yang tersisa tinggal Julian seorang diri. Namun Julian yang memang sangat murka kepada Hajj, ia pun tak mau menyerah dan malah terus melancarkan serangan. Lalu Hajj pun keluar dari persembunyiannya, dan dengan cepat melemparkan peledak ke arah Julian. Sampai akhirnya Julian pun harus tewas saat itu juga, sementara mereka bertiga berhasil selamat dari serangan. Kemudian adegan berpindah kepada Hajj yang sedang diinterogasi oleh 2 orang petugas di sebuah ruangan. Lalu tak lama setelah itu kedua petugas itu mendapat telepon dari seseorang yang mungkin saja itu dari atasan mereka. Dan karena panggilan tersebutlah, kini Hajj dibolehkan pergi dan terbebas dari hukuman. Di akhir film terlihat Hajj dan sang istrinya yang saat itu sedang membeli rumah baru. Namun tak lama ketika Hajj sedang melihat-lihat rumah tersebut, ia mendapat telepon dari seseorang yang membuat Hajj terlihat sangat khawatir. Lalu, film pun tamat.
Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bertopeng yang hendak menerobos sebuah rumah mewah dengan penjagaan yang sangat ketat. Setelah berhasil menghabisi penjaga luar, ia pun masuk dan kembali membantai satu persatu para penjaga yang ada di dalam. Tak lama setelah semua terkapar, wanita yang bernama Lily ini melihat ke arah seorang ibu dan anaknya yang menangis menyaksikan kejadian tersebut. Lalu salah seorang rekannya menyuruh Lily untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu dengan membunuh bocah perempuan itu. Namun, Lily yang kaget karena ternyata target yang diberikan padanya adalah seorang bocah dan seorang ibu, pada akhirnya ia pun membantai rekannya sendiri. Beberapa saat kemudian setelah Lily membantai rekannya, ia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran. Dan saat itu, Lily memalsukan kematian dan identitasnya dengan nama baru yaitu Maria. 7 tahun pun telah berlalu, Lily yang kini menjadi Maria telah hidup tenang bersama suami dan anaknya yang bernama Bert dan Min Min. Lalu saat Maria sedang menyiapkan sarapan, sang suami memilih untuk melewatkan makan paginya, karena ia harus segera berangkat meeting bersama sang gubernur. Dan diketahui, jika Bert ini adalah seorang yang bekerja dalam bidang politik. Kemudian adegan berpindah kepada seorang bandar narkoba bernama Ricardo. Saat itu, Ricardo dan beberapa anak buahnya sedang menyaksikan siaran konferensi pers yang dilakukan oleh seorang gubernur. Dan dalam siaran itu seorang reporter bertanya apa yang akan dilakukan oleh si gubernur tentang Ricardo, yang diakini adalah bandar narkoba terbesar di negara ini. Lalu di sana sang gubernur dengan tegas mengatakan kalau ia akan memberantas semua peredaran barang haram tersebut dan akan menangkap Ricardo secepatnya. Sementara itu, Ricardo yang mendengar pernyataan sang gubernur seketika sangat emosi, karena faktanya Ricardo lah yang menjadi pengaruh besar untuk kemenangan sang gubernur. Tak lama setelah itu datang salah satu anak buahnya untuk melaporkan kalau ia sudah menangkap beberapa anak buah Ricardo yang telah berkhianat. Mengetahui itu Ricardo pun secara langsung mendatangi mereka, lalu tanpa ragu langsung menghabisinya. Setelah itu kita diperkenalkan kepada dua orang tangan kanan Ricardo yang sangat Ricardo percayai, yaitu Halep dan Victor. Saat itu, Ricardo menyuruh Halep untuk menghabisi sang gubernur, karena menurutnya sang gubernur telah mengkhianati kelompok Ricardo. Lalu setelah Halep pergi, Victor bertanya kenapa misi itu diberikan kepada Halep, yang padahal selama ini dirinya tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Pada malam harinya terlihat Maria dan keluarganya yang menonton siaran sang gubernur, yang terus berkampanye tentang pemberantasan narkoba. Saat itu Bert mengatakan kalau di acara kampanye selanjutnya ia akan mengajak Maria dan anaknya untuk ikut hadir di sana. Terlebih lagi di acara tersebut, adik kandung Bert juga akan menghadiri acara itu. Singkat cerita saat kampanye sedang berlangsung, Maria bertemu dengan adik dari suaminya. Lalu di sana Maria juga menyempatkan untuk berkeliling, melihat area sekitar bersama sang anak. Namun di balik itu, ternyata salah satu anak buah Halep sedang memotret orang-orang di sana, lalu secara langsung mengirimkannya kepada Halep untuk memeriksa orang-orang yang saat itu mendukung sang gubernur. Namun saat Halep memeriksa foto-foto yang dikirim oleh anak buahnya, ia sangat terkejut setelah melihat kalau Maria ternyata masih hidup. Dan di sini kita diberitahu jika Maria ini dulunya merupakan salah satu tangan kanan Ricardo sang mafia narkoba itu. Saat itu Halep pun segera bergegas ke sana, lalu menanyakan kepada anak buahnya mengenai keberadaan Maria. Namun beruntung, saat itu Maria dan keluarganya sudah tidak ada di tempat tersebut. Saat sedang di rumah, Bert terlihat terus menonton acara kampanye sang gubernur karena ia sangat mengagumi si gubernur. Namun, tiba-tiba Maria mematikan televisinya, karena ia kesal melihat Bert yang lebih mementingkan sang gubernur ketimbang keluarganya sendiri. Terlebih lagi Maria juga sudah tahu, kalau sang gubernur ini adalah orang yang pernah bersekongkol dengan Ricardo. Keesokan harinya Bert meminta maaf kepada Maria, karena akhir-akhir ini Bert sering sibuk dengan pekerjaannya. Dan karena hal itulah, kini Bert pun akan membatalkan pertemuannya dengan sang gubernur, dan akan menghabiskan waktu bersama Maria dan anaknya.
Di tempat lain terlihat Halep yang sedang mengumpulkan semua anak buahnya, lalu meminta mereka untuk mencari keberadaan Maria. Lalu, ia juga akan menugaskan salah satu pembunuh bayaran bernama Miru untuk tetap mengincar sang gubernur. Di sisi lain terlihat adik Bert yang akan memasang sebuah poster sang gubernur bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba saja, ia dihampiri oleh anak buah Halep, lalu secara langsung membawanya ke sebuah markas untuk dihajar dan diinterogasi mengenai keberadaan keluarga Maria. Pada sore harinya ketika Maria sedang berbelanja di pasar, ia menyadari jika beberapa anak buah Halep sedang mengawasinya. Lalu Maria pun berusaha kabur, dan berlari dari para anak buah yang sudah pasti akan menangkapnya. Namun karena Maria sudah lelah berlari, akhirnya Maria pun memutuskan untuk melawan mereka. Setelah menghabisi mereka, Maria bergegas pulang karena ia sadar jika penyamarannya kini sudah diketahui oleh kelompoknya dulu. Lalu sesampainya di rumah, Maria menyuruh Bert dan si anak untuk segera berkemas, lalu mengatakan kalau ia akan menjelaskannya nanti. Namun ketika mereka akan keluar dari rumah, tiba-tiba saat itu Halep berhasil menyandera Bert, lalu menyuruh Maria untuk meletakkan pistolnya. Namun, saat itu sang anak malah menghampiri Bert, sampai Halep yang kejam pun langsung menghabisi si anak. Yang jelas saja membuat Maria dan Bert sangat marah, lalu mencoba melawan mereka. Namun sayangnya saat itu anak buah Halep yang lain datang, sehingga Halep berhasil diselamatkan oleh mereka. Dan di sana terlihat Halep yang terlihat baik-baik saja, karena sebelumnya sudah memakai rompi anti peluru. Sementara itu, Maria sangat terpukul karena kini ia telah kehilangan keluarganya, terlebih lagi dalam insiden ini Bert sang suami juga harus ikut tewas. Sampai pada saat itu juga Maria berjanji jika ia akan balas dendam, membantai mereka semua. Kemudian Maria mendatangi kediaman sahabat lamanya, seorang pria bernama Greg yang dulu membantu Maria memalsukan identitasnya. Di sana Maria mengatakan kalau ia sedang membutuhkan bantuan Greg, karena sekarang Maria berencana membalas dendam kepada Halep dan anggotanya. Saat itu Greg mengatakan, kalau dirinya menjadi Maria, ia lebih memilih untuk tidak balas dendam dan lebih baik kabur ke kota kecil lalu membangun sebuah keluarga. Namun di sana Maria menjelaskan kalau ia sudah membangun keluarga, namun sekarang keluarganya telah tewas dibantai oleh Halep dan anak buahnya. Sampai Greg yang pada awalnya menyuruh Maria untuk tidak balas dendam, kini menyuruh Maria untuk balik membantai mereka. At sa lahat ng mga putang ina nakasawsaw dyan. Di tempat lain terlihat Halep yang menyuruh Miru untuk mencari Maria di kediaman Greg. Ternyata, Halep ini sudah mengetahui kalau Maria pasti mendatangi rumah Greg untuk meminta bantuan. Lalu Halep juga menjelaskan kalau Miru tidak boleh membunuh Greg, karena sebelumnya kelompok Greg sudah mempunyai perjanjian damai dengan Ricardo bos mereka. Singkat cerita kini Miru pun sampai di markas Greg, lalu mengatakan jika ia ingin berduel dengan Maria. Namun di sana, Greg menjawab kalau Miru sebaiknya berduel saja dengan salah satu anak buahnya. Setelah melumpuhkan anak buah Greg, Miru pun pergi sambil mengatakan kalau ia akan menunggu Maria di sebuah klub malam. Sementara di sisi lain, ternyata Maria sedang mengendap-endap ke pabrik pembuatan narkoba Ricardo, lalu menghabisi satu persatu orang di sana. Setelah itu Maria pun menemui Greg, yang saat itu sedang menonton berita mengenai ledakan pabrik yang barusan ia lakukan. Saat itu Greg mengatakan kalau apa yang dilakukan Maria ini tentu akan membuat konflik yang lebih besar dengan kelompok Ricardo. Selain itu, Greg juga memberitahu tentang Miru yang menantang Maria berduel, dan menunggunya di sebuah klub malam. Kemudian Greg menunjukkan kepada Maria tempat persenjataan miliknya. Di sana Greg meminta Maria untuk mengambil senjata apa saja yang Maria butuhkan, agar Maria cepat menyelesaikan urusannya.
Esok malamnya terlihat Maria yang mendatangi klub malam tersebut untuk menerima tantangan dari Miru. Lalu, Maria memancing Miru agar mau menemuinya di sebuah toilet, sampai duel pun terjadi di sana. Setelah itu Maria pun mendatangi adik Halep untuk menanyakan di mana keberadaan Halep. Di sana adik Halep yang memang tidak mau cari masalah dengan Maria, ia pun memberikan sebuah ponsel karena menurutnya Halep pasti akan menghubungi ponsel tersebut. Namun, saat Maria akan pergi dari sana, tiba-tiba saja ia mengatakan sebuah kata yang membuat Maria sangat emosi. Keesokan harinya terlihat Ricardo yang mengutus Victor untuk menghabisi sang gubernur, karena saat ini Halep ditugaskan untuk mengurusi Maria. Namun di sana Victor yang mendengar hal itu mengatakan, kenapa tidak dari dulu saja Ricardo mengutus dirinya, dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ricardo yang lebih mementingkan Halep. Sampai karena perkataan tersebut Ricardo pun menjadi kesal, lalu membentak Victor agar Victor tidak banyak bicara. Di tempat lain ketika Maria sedang bersantai bersama Greg, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu adalah Halep, yang saat itu mengatakan kalau ia akan menunggu Maria di sebuah dermaga pada malam hari. Lalu Halep juga menghubungi Victor dan anak buahnya untuk ikut membantu menghabisi Maria, mengingat Maria adalah orang yang pro dan atasan mereka di kelompoknya dulu. Namun ternyata saat itu Victor mempunyai rencana lain yaitu menghabisi Maria serta Halep, dan semua anak buahnya. Dan hal tersebut sengaja Victor rencanakan agar Ricardo hanya memiliki satu tangan kanan, yaitu dirinya sendiri. Singkat cerita pada malam harinya anak buah Victor pun datang, lalu berpura-pura akan membantu Halep menghabisi Maria. Saat itu Halep menyuruh anak buah Victor untuk menunggu, karena Halep juga yakin kalau anak buahnya bisa menghentikan Maria. Sementara itu, Maria yang ternyata sudah ada di dermaga, secara langsung menghabisi semua anak buahnya yang ada di luar. Setelah menyadari jika anak buahnya tidak sanggup melawan Maria, ia pun segera menyuruh anak buah Victor untuk ikut membantu. Namun ketika anak buah Victor di luar, mereka malah menembakkan senjatanya ke dalam ke arah Halep. Lalu tak lama kemudian datang Victor bersama anak buah lainnya, namun tiba-tiba ternyata yang menembak itu adalah Greg, sahabat dari Maria. Saat itu Victor yang sadar kalau Greg lah pelaku penembakan itu, secara langsung menghubungi Greg. Di sana Victor menanyakan kenapa Greg menembaki anak buahnya, dan ia akan melaporkan kejadian ini kepada Ricardo. Namun di sana, Greg mengatakan kalau ia juga akan melaporkan Victor kepada Ricardo atas pengkhianatannya terhadap Halep. Dan karena hal itu Greg menyuruh Victor agar pergi saja dari tempat ini, lalu Greg tidak akan melaporkannya kepada Ricardo. Sementara itu, di luar terlihat Maria yang terus membrutal menghabisi orang-orang yang ada di sana. Setelah Maria menghabisi semuanya, kini Maria pun berhadapan langsung dengan Halep. Setelah berhasil melumpuhkan Halep, tanpa ragu Maria langsung menghabisi Halep saat itu juga. Keesokan harinya terlihat Ricardo dan Victor yang sedang melihat jasad dari Halep. Dan karena hal itu, Ricardo pun menyuruh Victor untuk membalas dendam kematian Halep kepada Maria. Sementara di sisi lain, terlihat Maria yang saat itu sedang minum. Ia diberi sekantong uang oleh Greg, lalu menyuruhnya untuk segera pergi mencari kehidupan baru. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan aksi tempur antara pasukan khusus Amerika melawan pasukan Taliban di Afghanistan. Sebagian besar pasukan militer Amerika telah tewas dibantai dalam pertempuran yang tidak terduga ini. Saat itu sang kolonel yang bernama Tom Mason terkena tembakan di kaki. Lalu,
seorang tentara bernama Jack berusaha menyelamatkan sang kolonel di tengah pertempuran yang semakin sengit itu. Sementara pada saat yang bersamaan, datanglah helikopter bantuan untuk menjemput mereka. Kemudian adegan berpindah ke 5 tahun kemudian. Di sana, terlihat Jack yang masih dihantui oleh rasa trauma akibat pertempuran tersebut. Saat ini ia sudah mundur dari dunia militer dan beralih profesi menjadi pekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama L. I'll have a car ready in 20 minutes just for you. Selesai bekerja, Jack langsung pulang ke rumah dan bertemu anak istrinya yang bernama Charlie dan Susan. Dan meskipun kini Jack sedang memiliki masalah keuangan dan rumah mereka terancam akan disita oleh bank, namun Jack meyakinkan Susan untuk tidak perlu khawatir karena ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Nothing lasts forever, baby. Well, Earl isn't exactly in a manly mood right now. Keesokan harinya saat Jack hendak pergi bekerja, tiba-tiba saja sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Press mendatangi bengkel tersebut untuk menagih uang kepada L. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka juga berusaha memalaknya, namun Jack menolak dan malah mengusir mereka semua sehingga perkelahian pun terjadi. Dan saat itu Jack segera menghentikan perkelahian tersebut karena Press mengancamnya dengan pistol. Sampai sebelum Press pergi ia mengancam Jack kalau Jack akan menyesal karena telah mencari masalah dengan mereka. Setelah itu L pun menjelaskan awal mula permasalahannya. Ternyata, sebelum ia membangun bengkel tersebut, dulunya ia merupakan mantan seorang gangster yang kebetulan pernah bermasalah dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Press. Yaitu datang untuk menagih uang keamanan, sementara bengkel milik L diketahui sedang memiliki masalah keuangan. That's just a war. But not on this block. Sesampainya di rumah, Jack sempat melihat Press baru saja keluar dari rumahnya. Mengetahui itu ia pun kemudian segera bergegas masuk, dan mendapati anak dan istrinya telah tewas dipantai oleh Press. Malam harinya Jack diinterogasi oleh polisi, namun Jack tak menjawabnya dan ia segera pergi. Polisi itu pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Jack, yang ternyata Jack berniat akan mencari Press untuk balas dendam. Setelah semalaman menyusuri jalanan kota, Jack pun akhirnya menemukan mobil milik Press yang terparkir di sebuah klub malam. Ia pun segera masuk sambil membawa pistolnya, sampai inilah yang terjadi. Dan akibat dari perbuatannya itu, kini Jack pun harus dipenjara. 5 bulan pun telah berlalu, namun Jack masih belum bisa melupakan kematian anak dan istrinya. Hari itu Jack dikunjungi oleh Kolonel Tom, mantan ketuanya di militer dulu. Di sana Tom berniat mencari bantuan seorang pengacara untuk mengeluarkan Jack dari penjara itu, yang ia lakukan sebagai balas budi karena dulu Jack pernah menyelamatkannya di medan perang. Namun saat itu Jack menolak bantuan Tom karena ia sedang menganggap penjara sebagai rumah barunya. Ditambah lagi di luaran sana dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Malam harinya Jack kembali dijenguk oleh seorang pria bernama Ramsey yang juga ingin menawarkan bantuan. Namun, lagi-lagi Jack menolaknya. Sampai pada tengah malam saat sedang tidur Jack diculik oleh 2 orang pasukan berseragam hitam. Dan ternyata, itu semua adalah ulah Ramsey, yang mana Ramsey sangat terkesan dengan latar belakang Jack, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang dipensiunkan secara normal, dan pernah membantai sekelompok gangster hanya seorang diri. Diketahui Ramsey ini adalah pemimpin organisasi rahasia yang disebut Section 8, yang berniat merekrut Jack untuk menjadi anggotanya. Dan setelah diyakinkan oleh Ramsey bahwa ini adalah kesempatan baru bagi Jack untuk memulai hidup yang baru, Jack pun akhirnya setuju dan bersedia menjadi anggotanya. You can live your life again. I can give you that. Keesokan harinya Jack langsung dibawa ke sebuah gedung rahasia Divisi 8. Di sana Ramsey memperkenalkan anggotanya yang lain, di mana Jack akan diberikan identitas baru, rumah, kendaraan dan keperluan lainnya. Lalu Ramsey menjelaskan bahwa Divisi 8 dibentuk khusus oleh pemerintah secara rahasia. Dan meskipun tidak tercatat dalam berkas pemerintah, namun organisasi ini sepenuhnya difasilitasi oleh negara. Dan misi utamanya
adalah membantai para mafia atau penjahat kelas atas yang kebal hukum, termasuk para pejabat korup. Intelligence operatives? You be given a bank account? Untuk bisa bergabung dengan Divisi 8, Jack harus dites terlebih dahulu oleh para seniornya. Mereka berempat bernama Lisa, Brown, Ricky dan Roy. Saat itu Brown merasa kalau Jack belum siap menjadi anggota Divisi 8 karena ia masih belum bisa melupakan masa lalunya. Namun, di sini Lisa berusaha membela Jack lalu mengatakan bahwa mereka semua dulu juga sama seperti Jack. Singkat cerita, Jack akhirnya mendapatkan misi pertamanya, yaitu merebut berkas skema dari seorang pria bernama Castillo. Dan diketahui, jika Castillo ini adalah seorang kontraktor pertahanan yang mendapatkan uang dari menjual senjata milik negara secara ilegal. Namun kali ini Castillo berencana akan menjual skema pembuatan senjata kepada seorang ketua mafia dari Rusia, dan akan melakukan transaksi di Meksiko. Saat itu Jack bertanya, setelah skema itu didapatkan apakah yang akan terjadi pada Castillo? Lalu Lisa menjawab jika Jack harus menghabisinya, karena misi utama anggota Divisi 8 yang sesungguhnya adalah membunuh. All POIs are to be eliminated. Kemudian Lisa dan Jack pun akhirnya sampai di Meksiko. Di sana mereka sudah berada di sebuah tempat, di mana transaksi akan berlangsung. Dan saat itu, Lisa menyuruh Jack untuk segera bertindak seorang diri di lapangan. Sementara di sisi lain, terlihat Johnny si mafia Rusia yang terlihat kesal karena kedatangannya dari Rusia malah disambut di tempat pembuangan sampah oleh Castillo. Sampai ketika Johnny hendak meminta skema tersebut, tiba-tiba saja terjadi hal ini. What is this, Castillo? Mendengar suara tembakan itu, Johnny mengira jika Castillo telah menjebaknya. Sampai situasi pun menjadi semakin memanas, sehingga kedua kelompok itu saling menyerang satu sama lain. Setelah sebagian besar dari kedua pasukan itu tewas, Jack pun maju dan langsung menghabisi Johnny, dan juga pasukannya yang masih tersisa. Kemudian ia mendekati Castillo yang tengah sekarat, lalu memaksa Castillo untuk menyerahkan skemanya. Namun, saat itu Castillo malah memaki Jack. Setelah mendapatkan berkas skema itu, Jack pun segera pergi dari sana. Namun, di sana Ramsey sangat kesal karena Jack meninggalkan dua orang saksi mata saat ia mengambil berkas tersebut. Setelah itu Ramsey menugaskan seorang pembunuh bayaran terbaiknya yang bernama Leonard untuk membunuh seorang pejabat korup sekaligus pemilik tempat perjudian ilegal. Dan saat ingin keluar dari tempat itu, Leonard sempat diserang oleh beberapa penjaga. Namun di sana Leonard dengan mudah mengatasinya. Kemudian adegan berpindah kepada Jack yang baru sampai ke rumah barunya, yang disediakan oleh organisasi Divisi 8. Di sana ia melihat fotonya saat sedang bertugas di Afghanistan. Dan karena hal itu, Jack pun harus teringat dengan Kolonel Tom, di mana hanya Jack dan Kolonel Tom yang selamat dari misi tersebut. Keesokan harinya Ramsey kembali menugaskan anggotanya untuk mengambil berkas milik seorang senator yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi dan beberapa kejahatan lainnya. Saat itu terlihat senator itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya dengan dikawal oleh bodyguardnya yang bersenjata. Menyadari ruang keamanan telah dijebol, bodyguard itu segera mengamankan senator dan membawanya pergi dari sana. Saat itu Lisa berhasil mengunduh data berkas itu, sementara Jack berusaha mengejar mobil yang membawa senator. Namun di sini, senator memohon agar Jack tidak membunuhnya dengan berkata kalau ia punya anak dan istri. Sampai karena perkataan tersebut, membuat Jack menjadi ragu untuk menarik pelatuknya. Namun, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Malam harinya Ramsey menugaskan pasukannya untuk menghabisi Jack di rumahnya. Namun beruntung Jack lebih dulu menyadari kehadiran mereka lalu segera kabur dari sana. Kemudian Jack bersembunyi di rumah Kolonel Tom, lalu menjelaskan bahwa sekarang ia menjadi buronan organisasi Divisi 8. Dan hal itu karena Ramsey menganggap Jack tidak berguna bagi organisasinya,
Karena pada misi pertama saja Jack sudah membuat kesalahan dengan meninggalkan 2 orang saksi hidup. Ditambah lagi, pada misi kedua Jack kembali melakukan kesalahan fatal, yaitu ragu membunuh target utama. I know the real Section 8 was... Wait, what do you mean? Saat itu Tom menjelaskan bahwa Divisi 8 bukanlah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah. Namun, organisasi itu adalah musuh pemerintah yang sudah lama diincar oleh FBI dan CIA. Disgraced CIA, FBI... Di akhir perbincangan Jack meminta uang dan senjata kepada Tom. Sementara Ramsey terlihat mulai khawatir kalau Jack akan membocorkan rahasia organisasinya, karena Jack masih hidup dan berkeliaran di luaran sana. Sampai akhirnya Ramsey pun kembali menugaskan Leonard untuk membunuh Jack. We need you, Special Forces. Di dalam pelariannya Jack tanpa sengaja bertemu dengan teman sekolah anaknya yang kebetulan mereka bertetangga. Dan pada saat yang sama, terlihat Leonard sedang memantau Jack dari kejauhan, di mana Leonard dengan mudah melacak keberadaan Jack. Saat itu teman anak Jack mengoceh kalau ia pernah beberapa kali melihat Press berbincang dengan sekumpulan orang berpakaian hitam. Dan dari sini, Jack mulai curiga, kalau dalam pelaku pembunuh anaknya adalah Ramsey, karena ciri-ciri orang yang disebutkan oleh teman anaknya sama seperti anggota pasukan Ramsey yang ditugaskan untuk membunuhnya. Sampai tiba-tiba suatu hal yang tidak terduga pun terjadi di sana. Suara tembakan dari Leonard memancing kedatangan pasukan polisi. Namun, inilah yang terjadi. Keberadaan polisi itu tentu saja membuat Leonard harus kehilangan jejak Jack. Dan saat itu, ia sangat kecewa karena ini kali pertama ia gagal dalam membunuh targetnya. Ternyata saat ini Jack bersembunyi di tempat L. Lalu tak lama kemudian, pasukan Divisi 8 datang menyerang, sampai tembak-menembak pun terjadi di sana. Saat Jack sedang berduel dengan Brown, tiba-tiba saja Lisa membantu dan membawa Jack bersembunyi ke sebuah tempat. Lalu setelah sampai di tempat persembunyian Ramsey, Jack pun kemudian meminta Lisa untuk pergi. Namun, tiba-tiba terjadilah hal ini. Saat Jack terbangun ia mendapati jika dirinya sudah ada di hadapan Ramsey. Dan ternyata, bantuan Lisa ini hanyalah sebuah jebakan. Saat itu Jack bertanya kepada Ramsey kenapa ia tak segera membunuhnya. Lalu, Ramsey menjawab akan ada kejutan untuk Jack, dan inilah kejutannya. What are you doing here, Colonel? Looking for a soldier, Atherton. Ternyata selama ini Tom bekerja sama dengan Ramsey, dan Tomlah yang menyarankan agar Ramsey merekrut Jack. Hal itu ia lakukan karena merasa selama ini Jack telah menyia-nyiakan keterampilannya sebagai militer terbaik, dan hanya untuk menjadi seorang montir bengkel mobil. Namun di luar dugaan Ramsey malah menyuruh geng preman untuk membantai keluarga Jack, di mana Ramsey mengira jika Jack sudah tidak punya siapa-siapa tentu dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun. Akan tetapi dugaan Ramsey ini ternyata salah, karena nyatanya Jack masih memiliki hati nurani, di mana ia menolak membunuh orang yang tidak berdosa. You know what they meant to me. Setelah itu Tom, Ramsey dan Lisa meninggalkan ruangan itu. Mereka bertiga akan membagi uang yang mereka dapat dari hasil menjual skema dan berkas rahasia milik senator. Saat itu Ramsey menyarankan agar Jack segera dibunuh karena kini Jack hanyalah beban baginya. Lalu tak lama kemudian, Tom masuk lagi ke ruangan Jack lalu melepaskan ikatannya. Ternyata Tom ini sedang dalam misi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk meringkus Ramsey. Dan atas bantuan Kolonel Tom, Ramsey bisa dengan mudah mengeluarkan Jack dari penjara. Namun tiba-tiba bel tanda kebakaran yang ada di ruangan Jack berbunyi, sehingga memancing seluruh pasukan masuk ke sana. Pasukan Ramsey satu persatu dihabisi oleh Tom dan Jack, sedangkan Ramsey dan Lisa bersembunyi. Saat itu Ramsey menyuruh Jack untuk mengambil uangnya yang berada di atas meja, yang berjumlah $3 juta. Lalu Jack boleh pergi jauh dan menjadi orang bebas selamanya. Namun tawaran itu tak sedikit pun membuat Jack tergiur, karena misi utamanya sekarang adalah membunuh Ramsey, alias orang yang telah membunuh anak dan istri tercintanya.
Meskipun pada akhirnya Lisa berhasil menembak Kolonel Tom. Sebelum tewas, Tom sempat meminta maaf kepada Jack karena secara tidak langsung Tom merasa punya andil atas kematian anak dan istri Jack. Dan di saat Jack lengah, tiba-tiba Lisa pun muncul sambil menodongkan senjata. Namun beruntung sudah tidak ada peluru di pistol Lisa, sehingga pada akhirnya ia tewas di tangan Jack. Sementara Ramsey berhasil kabur dengan uang $3 juta dan Jack pun langsung mengejarnya. Saat itu Jack berhasil menembak ban mobil Ramsey, lalu mendekati dan bersiap untuk menembaknya. Namun, di sini Ramsey meremehkan Jack dengan berkata jika Jack tidak akan bisa membunuhnya karena Jack selalu dihantui keraguan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Jack melakukan hal ini. Setelah Ramsey tewas, Jack bertemu dengan seorang jaksa agung bernama Martin, orang yang telah memberi misi kepada Kolonel Tom. Di sana, Martin menyampaikan terima kasih dari pemerintah atas bantuan Jack membunuh Ramsey, lalu menjelaskan siapa Ramsey sebenarnya. Ternyata dulunya Ramsey ini adalah seorang agen FBI yang dikeluarkan secara tidak hormat dari biro. Dan sejak saat itu, Ramsey merekrut para mantan militer untuk bergabung dalam divisi 8 organisasi ilegal yang ia bentuk untuk memeras para pejabat korup, sampai menjual informasi kotor milik pemerintah. Dan oleh karena itulah, pemerintah menugaskan Kolonel Tom untuk memburu Ramsey. Selain itu, Martin juga mengatakan jika masih banyak orang seperti Ramsey di luaran sana, dan negara butuh seseorang seperti Jack untuk melacak mereka. Dan sebagai imbalannya, vonis seumur hidup yang diterima oleh Jack akan dihapuskan. Namun saat itu Jack menolak tawaran tersebut, karena baginya sudah tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan, karena dendamnya sudah terbalaskan. Sampai sebelum pergi, Martin memberikan kartu namanya karena dia yakin Jack pasti akan berubah pikiran dan menerima tawaran tersebut. Dan setelah itu, Jack kembali ke rumahnya dan ternyata sudah ada Leonard yang menunggunya dan ingin menyelesaikan misi dari Ramsey. Meskipun Ramsey telah tewas, namun Leonard mengatakan jika reputasinya sebagai pembunuh bayaran terbaik harus tetap dibersihkan. Namun beruntung, Jack berhasil meraih pistol miliknya yang terjatuh di lantai, sampai ia berhasil membunuh Leonard. Di akhir film terlihat Jack sedang berada di dalam sebuah pesawat. Kemudian, ia menelpon Martin di mana Jack akhirnya menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, film pun selesai. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan tekan tombol like. Dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini dan salam dari Antimi Film.